Pursuit of the Truth, bab 226-227. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ziche bergidik dan keterkejutan terpancar di wajahnya. Wajahnya langsung pucat dan ia secara naluriah terhuyung mundur beberapa langkah. Setelah batuk mengeluarkan seteguk darah, ia segera mundur dan terbang ke udara untuk segera meninggalkan gunung itu. Jantungnya berdebar kencang dan berpacu di dadanya. Rasa takut telah menggantikan semua pikirannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang begitu menakutkan akan ada di puncak ke-9 klan langit beku. Tangan-tangan yang menakutkan itu, tangan-tangan yang seolah mengendalikan kehidupan itu sendiri, tangan-tangan yang membuatnya merasa terguncang hingga ke inti dan membuatnya melukai dirinya sendiri dengan parah begitu dia bergerak. Dia pergi begitu saja. Kakak senior kedua Su Ming terus tersenyum sambil menatap Ziche. Senyumnya lembut dan tidak ada sedikit pun kemarahan atau kebahagiaan yang terlihat di baliknya. Namun, saat dia berbicara, semua tanaman di puncak ke-9 bergetar bersamaan. Aku tidak bertindak waktu itu karena kau tidak menyentuh inti permasalahan dari pertemuan puncak ke-9. Tidak masalah kalau Hu Zi terkena pukulan. Dia berbadan tegap, dia akan pulih jika dia hanya tidur siang setelah terkena pukulan. Kakak senior kedua Su Ming berbicara sambil tersenyum, dan saat dia melakukannya, tanaman di puncak ke-9 bergetar. Sebuah kehadiran yang mengejutkan muncul. Ada kekuatan kehidupan yang tak terbatas di dalam kehadiran itu, dan itu datang secara bersamaan dari semua tanaman di gunung tersebut. Ekspresi Ziche berubah drastis. Sambil berlari, dia mendesah dalam hati. Semua orang lain dari puncak ke-9 mungkin sampah, tetapi pria di hadapannya bukanlah sampah. Dia menakutkan seperti monster. Hanya dengan satu tarikan napas, dia mengeluarkan kekuatan semua tumbuhan. Ini bukan seni berserker biasa, ini, Ziche menarik napas tajam, dan saat dia mundur, wajah manusia raksasa yang terbentuk oleh badai salju di belakangnya berkumpul dan mengeluarkan geraman samar ke arah kakak senior kedua. Tapi kali ini, kau merusak banyak tanamanku, memecahkan labu Hu Zi, dan bahkan sampai melukai adik bungsuku. Ini tidak baik, kakak kedua menghela napas pelan. Saat dia mengucapkan, tidak bagus, semua tanaman di puncak ke-9 melayang ke udara dan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, mereka menutupi langit dan bumi sebelum menyerbu ke arah Ziche. Ziche terkejut, wajah manusia salju di belakangnya segera mengepungnya, mencoba melawan sambil mundur, tetapi begitu wajah salju itu menyentuh tanaman yang tak terhitung jumlahnya, wajah itu meledak dengan suara keras. Ledakan terjadi dan dunia bergemuruh, berubah menjadi gunung-gunung salju yang berjatuhan. Pada saat yang sama, Ziche, yang wajahnya terbungkus, terbatuk sekali lagi. Wajahnya langsung pucat, dan sebelum dia bisa mundur lagi, tanaman-tanaman itu menyerbu langsung ke arahnya dan seketika mengelilinginya. Beberapa di antaranya bahkan merayap masuk ke tubuhnya, menyebabkan Ziche tampak seperti orang yang terbuat dari tanaman. Dia gemetar, dan ketika dia jatuh tertelungkup, dia terbungkus oleh tumbuh-tumbuhan dan ditarik kembali ke puncak ke-9. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan menghukummu dengan menyuruhmu memperbaiki labu kakakku yang ketiga di puncak ke-9, lalu membantuku memeriksa siapa yang mencuri tanamanku di malam hari. Mendengarkan orang lain di gunung pada waktu-waktu lain, seperti memastikan adik bungsuku aman saat dia meninggalkan gunung. Kakak laki-laki kedua tetap mempertahankan sikap lembutnya sambil tersenyum dan menjelaskan. Lakukan ini selama 3 tahun. Pada saat itu, Hu Zi meraung keras dan menerobos keluar dari gua. Dia meraih Ziche yang tertutup tanaman tetapi tidak pingsan, lalu mengangkatnya dengan seringai ganas. Dasar brengsek, beraninya kau memecahkan labu kakek Hu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Sialan kau, aku akan menyeretmu ke dalam mimpiku. Ada kemarahan di mata Ziche, tetapi dia sudah kehilangan semua kekuatannya. Ketika dia diangkat oleh Hu Zi, yang sebelumnya dia anggap sebagai sampah, perasaan terhina menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, 2 lengkungan panjang muncul dari langit, sebelum menampakkan Han Changzi dan temannya di dalamnya. Keduanya berdiri di udara dan tertegun sejenak. Kami kedatangan tamu. Apakah Anda datang untuk mengunjungi adik bungsu saya? Kakak laki-laki kedua memandang kedua wanita cantik di langit itu dengan senyum yang lebih lembut di wajahnya.
Fang Changlan tetap tertegun sejenak sebelum dengan cepat membungkuk ke arah kakak senior kedua. Salam, kakak senior kedua. Wanita di sampingnya memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia menatap tajam kakak senior kedua yang tampak lembut yang berdiri di samping Suming, lalu melihat Ziche yang diseret menjauh oleh Huzi, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kita jarang melihat wanita secantik ini di puncak ke-9. Sepertinya adik bungsu saya sangat beruntung dengan wanita, tapi Anda datang di waktu yang kurang tepat. Dia sedang berlatih. Mengapa Anda tidak tinggal di sini dan membantu saya merawatnya? Kakak laki-laki kedua mengedipkan mata dan tertawa. Dengan satu tawa itu, Fang Changlan langsung tersipu. Bukannya seperti yang terlihat, ini jelasnya cepat. Pada saat itu, wanita berwajah oval itu menatap tajam kakak kedua. Dengan dengusan dingin, dia berbalik dan pergi. Fang Changlan ragu sejenak, menatap Suming yang sedang bermeditasi dengan mata terpejam, lalu menatap kakak perempuannya yang jelas-jelas marah, dan kemudian melirik kakak laki-laki keduanya dengan nada meminta maaf. Karena Suming tidak dalam bahaya, maka aku akan pergi duluan. Kakak senior kedua, ketika dia bangun, tolong beritahu dia. Saat Fang Changlan berbicara, dia melihat tatapan menggoda di wajah kakak senior kedua dan kembali tersipu. Dia segera pergi dan mengikuti kakak seniornya seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Kakak senior kedua menatap kedua sosok yang pergi itu dan menggelengkan kepalanya sebelum kembali menatap Suming. Tepat ketika dia hendak merasa terharu, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap langit di kejauhan sekali lagi. Di kejauhan, tampak seorang lelaki tua mengenakan jubah panjang berwarna ungu kemerahan berjalan maju dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah berada di langit. Ia sendirian, tetapi saat ia semakin dekat, angin di sekitarnya membeku. Sebuah kehadiran yang mengintimidasi menyebar dan meliputi setiap inci tanaman dan es di puncak ke-9. Aku sudah menduga. Begitu aku memukul yang muda, yang tua langsung muncul. Tuan, aku tidak bisa menangani yang ini, Anda yang harus melakukannya. Kakak kedua tersenyum dan duduk di samping Suming. Adik bungsu, bagaimana bisa kau sudah menyinggung perasaan orang lain padahal baru datang? Apa kau sudah bangun? Ekspresi bingung terlihat di wajah kakak senior kedua ketika ia menatap Suming, tetapi tiba-tiba ia tersenyum, dan ada antusiasme yang tersembunyi di balik senyum itu. Aku penasaran metode apa yang kau gunakan untuk menjernihkan pikiranmu, gumam kakak kedua. Di sampingnya, gumpalan kabut merembes keluar dari pori-pori Suming dan perlahan menyebar di sekitarnya. Kabut itu berputar-putar dalam keadaan ilusi sebelum secara bertahap mengambil bentuk. Dalam benak Suming, kabut yang menyelimuti dunia yang dilihatnya mulai menipis, sehingga pandangannya tidak lagi terhalang dan ia dapat melihat dunia di balik kabut tersebut. Tidak, bukan dunia yang dilihatnya, melainkan sebuah lukisan. Lukisan itu perlahan-lahan dipenuhi dengan gunung, air, rumput, pohon, dan manusia. Lambat laun, semacam pencerahan terbentuk dalam pikirannya. Jawabanku adalah aku akan mewujudkan segala sesuatu sendiri. Aku adalah penciptaan, gumam Suming. Dia memahaminya. Di langit dunia fisik, lelaki tua berjubah panjang berwarna ungu merah itu dengan tenang mendekat. Ia berdiri di udara di balik puncak ke-9. Tidak ada tanda emosi di matanya saat ia berdiri di sana dan menatap Tian Xiezi yang berdiri di puncak ke-9. Tian Xiezi, lepaskan muridku. Suara rendah dan dalam pria berjubah ungu merah itu bergema di langit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Panggil aku paman tuan. Dasar bocah kurang ajar. Bukankah gurumu sudah memberitahumu tentang statusku? Selain para tetua di langit itu, siapa lagi yang memiliki status lebih tinggi dariku di klan langit beku? Bahkan kepala guru pun harus memanggilku paman guru. Kau memiliki senioritas yang sama dengan kepala guru, apa kau tidak tahu bagaimana harus memanggilku? Nak, biar ku katakan peraturan mana yang kau langgar dengan menyinggung kakak kelasmu. Kau melanggar peraturan kedua, kelima, dan ketujuh sekolah. Tian Xiezi menguap di puncak ke-9 klan langit beku dan berbicara dengan malas. Ada nada acuh tak acuh dalam suaranya, dan tidak memiliki kualitas rendah dan dalam seperti suara lelaki tua berjubah ungu merah, dan suaranya pun tidak terdengar jauh. Pria tua yang mengenakan jubah panjang berwarna ungu merah itu berdiri dengan tenang di udara dan mengamati Tian Xiezi yang berdiri di puncak ke-9. Jika tidak benar-benar diperlukan, dia tidak akan ingin datang ke puncak ke-9. Bukan karena dia menghormati desas-desus tentang Tian Xiezi, tetapi karena status Tian Xiezi terlalu tinggi di sekolah.
Dia terdiam sejenak sebelum mengepalkan tinjunya dan memberi salam kepada Tian Xiezi. Salam untuk Paman Master dari Yulongzi. Ya, begitulah seharusnya. Kurasa kau belum lahir saat aku datang ke gunung ini. Kau tidak mungkin bersikap kasar. Lain kali perhatikan lebih saksama, mengerti? Tian Xiezi mengelus janggutnya dan mengangguk ke arah lelaki tua berjubah panjang berwarna ungu merah. Kalau begitu, Paman Guru, tolong kembalikan muridku. Aku ingin membawanya pergi, kata lelaki tua berjubah panjang ungu merah itu, tetap tenang dan seolah tidak mendengar kata-kata Tian Xiezi. Oh, apakah Anda tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan oleh kakak senior kedua Anda kepada murid Anda? Tian Xiezi memasang ekspresi terkejut. Pria tua itu tetap diam. Dia harus menerima kenyataan bahwa status semua orang di puncak ke-9 meningkat secara eksponensial karena Tian Xiezi. Misalnya, pria yang melukai muridnya, orang itu memang memiliki senioritas yang sama dengannya, namun, untuk saat ini sulit untuk memastikan apakah dia kakak laki-laki atau adik laki-laki. Tian Xiezi, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Aku hanya meminta satu hal, apakah kau akan membiarkan Ziche pergi? Pria tua itu mengerutkan kening, dan ekspresinya perlahan berubah dingin. Dia sudah memberi hormat, jadi meskipun dia berbicara seperti ini sekarang, tidak ada yang akan menyalahkannya. Hah, apa kau mencoba menakutiku? Aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku tidak akan. Tian Xiezi melotot dan memasang sikap mendominasi. Wajah lelaki tua itu berubah gelap dan dia mendengus dingin. Dia tidak menyerang, tetapi satu dengusan itu saja terdengar seperti guntur yang bergemuruh, dan menyebabkan seluruh puncak ke-9 bergetar, cuaca berubah, awan dan angin berbalik arah, dan retakan tipis menyebar di es di puncak ke-9. Tian Xiezi membelalakkan matanya dan dengan cepat mundur beberapa langkah dari puncak gunung. Dia mengeluarkan jeritan melengking, dan jeritan itu begitu menyedihkan sehingga cukup membuat orang-orang yang mendengarnya merasa iba padanya. Hu Zi berada di guanya sendiri. Dia sudah lama membawa Ziche kembali bersamanya dan kemudian melemparkannya ke samping sebelum berjongkok dan mulai minum sambil tertawa jahat dengan niat buruk. Teriakan melengking Tian Xiezi yang menggema di telinganya membuat Hu Zi mengangkat kepalanya untuk melihat dinding batu di atasnya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Teruslah berpura-pura, Pak Tua, toh itu yang paling jago kamu lakukan, jangan berpikir bahwa kakek Humu, jangan berpikir bahwa kakek Hu dari keluarga orang lain tidak tahu bahwa kamu mengenakan pakaian putih hari ini. Teriakan melengking itu menyebar ke seluruh puncak ke-9, dan juga terdengar oleh kakak kedua, yang duduk di samping Suming. Kakak kedua menundukkan kepala dan bermain-main dengan tanaman di depannya seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tuan, saya melihat Anda mengenakan pakaian putih hari ini. Kakak kedua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lembut di wajahnya, seolah-olah sedang berbisik kepada tanaman di hadapannya. Pada saat yang sama, di cekungan yang terletak jauh di dalam celah es tepat di bawah puncak ke-9, terdengar gumaman lemah di tempat yang tadinya sunyi itu. Sang guru mengenakan pakaian putih hari ini, bukan? Suara itu milik kakak tertua. Saat Tian Xiezi berteriak kesetongkuan dan mundur di puncak ke-9, dia melihat lelaki tua berjubah panjang ungu merah berjalan ke arahnya dan dia segera mengeluarkan teriakan melengking lainnya. Xiao Hu, selamatkan aku. Aku berjanji tidak akan meminta anggurmu lagi. Hu Zi meminum anggurnya di gua tempat tinggalnya dan menatap tajam Ziche yang terbaring di hadapannya. Dia memukul kepala Ziche, dan kekuatannya begitu besar sehingga membuat pria itu tersentak. Amarah membara di dalam dirinya dan dia menatap tajam Hu Zi. Hah, beraninya kau menatap tajam kakek Hu. Akan kubunuh kau. Hu Zi sepertinya telah menemukan cara untuk tidak memikirkan gurunya yang berteriak kesetongku. Dia mengulurkan tangannya dan memukul kepala Ziche lagi. Begitu Tian Xiezi meneriakkan kata-kata itu di gunung, dia mendapati lelaki tua itu telah mendekatinya. Dia bahkan telah mendarat di puncak ke-9, dan saat kakinya menyentuh tanah, terdengar suara dentuman keras dari puncak ke-9. Kedua, aku peringatkan kau, jika kau tidak menyelamatkanku, maka aku akan mencabut semua tanamanmu dari gunung. Kakak laki-laki kedua yang duduk di samping Suming tampaknya tidak mendengar apapun dan menyentuh tanaman di depannya sambil berbisik lembut, silakan petik saja. Aku akan menanam bunga baru setelah kau memetiknya. Tidak apa-apa, kan, adik bungsu. Kakak kedua mengangkat kepalanya dan melirik Suming sambil tersenyum. Pria tua berjubah ungu merah dari puncak kedua itu menatap Tian Xiezi yang berteriak dengan tatapan dingin, lalu mengerutkan kening dan mengangkat kaki kanannya untuk melangkah maju. Murid pertama.
Kenapa kau masih mengasingkan diri saat ini? Apa kau hanya tahu cara mengasingkan diri? Gurumu akan segera meninggal, jika kau tidak keluar sekarang, aku akan menyuruh Xiao Hu datang kepadamu setiap hari untuk menghangatkan anggurnya. Lembah yang terletak jauh di bawah puncak ke-9 tetap sunyi. Kakak tertua yang memilih tempat ini sebagai tempat pengasingannya juga memilih untuk berpura-pura tidak mendengar apapun saat ia tenggelam dalam meditasinya. Namun, suara Tian Xiezi terlalu menyedihkan, dan sesaat kemudian, sebuah desahan terdengar dari dalam baskom. "Tuan, hentikan main-mainmu," suara itu berasal dari dalam lembah dan menyebar keluar. Dalam sekejap, suara itu bergema di seluruh puncak ke-9 dan sampai ke telinga Huzi, menyebabkannya berhenti sejenak sebelum memberikan tamparan berikutnya. Suara itu juga terdengar oleh kakak senior kedua dan kilatan terang muncul sesaat di matanya. Gelombang panas itu juga menjalar ke arah lelaki tua yang berjalan menuju Tian Xiezi. Lelaki tua itu terhuyung-huyung dan jantungnya mulai berdetak tak terkendali. Ekspresinya langsung berubah, karena gelombang panas yang muncul entah dari mana tiba-tiba menghantam tubuhnya dan menyebabkan udara di sekitarnya langsung mulai terdistorsi. Namun ini bukanlah perbuatannya. Ini disebabkan oleh suara yang telah menciptakan riak di sekitarnya, riak yang membuatnya merasa terguncang. Ia sepertinya mendengar geraman rendah seekor binatang buas yang menggema dari distorsi itu, tetapi distorsi itu tidak dapat didengar oleh orang lain. Hanya lelaki tua itu sendiri yang dapat mendengarnya dengan jelas. Suara itu membuatnya memasang ekspresi serius. Suara penciptaan. Pupil mata lelaki tua itu menyempit. Namun, suara itu hanya muncul sesaat sebelum perlahan menghilang. Distorsi di sekitar tubuh lelaki tua itu juga lenyap tanpa jejak. Saat Tian Xiezi mendengar suara itu, ekspresi terkejut sekaligus gembira muncul di wajahnya, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi marah ketika suara itu menghilang. "Dasar bajingan, kalian bertiga bajingan. Kalau aku tahu ini, aku tidak akan menerima kalian sebagai muridku. Bagaimana mungkin kalian tidak membantu guru kalian sendiri di saat sepenting ini? Kalian membuatku sangat marah. Hei, junior, jangan memaksaku sekarang. Ku bilang, kalau aku bertindak, kau akan langsung lari seperti anjing yang ekornya terjepit di antara kedua kakinya." Tian Xiezi mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di dadanya. Tatapannya perlahan berubah tegas saat ia menatap lelaki tua berjubah ungu itu. Saat ia menjadi tegas, tekanan yang mengintimidasi secara bertahap berkumpul di tubuhnya, menyebabkan lelaki tua berjubah ungu, yang masih terkejut oleh suara penciptaan, juga menjadi tegas. Dia sebenarnya tidak terlalu menganggap tinggi pertemuan puncak ke-9 itu. Bahkan, ini adalah pertama kalinya dia datang ke pertemuan puncak ke-9. Namun sekarang setelah mengalami serangkaian peristiwa yang menimpanya, dia tidak bisa tidak mengingat desas-desus yang beredar di klan Langit Beku tentang pertemuan puncak ke-9. Pria tua berjubah ungu itu terdiam sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah, "Paman Guru, jika Anda membebaskan murid saya, maka saya akan segera pergi dan tidak akan memasuki puncak ke-9 lagi. Jika tidak, maka saya hanya perlu memeriksa apakah rumor tentang Anda benar." Suara penciptaan saja, itu masih bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sambil berbicara, lelaki tua berjubah ungu itu berjalan menuju Tian Xiezi. Langkah kakinya tidak cepat, tetapi saat ia bergerak, sebuah kehadiran yang semakin kuat menyebar dari tubuhnya. Sebuah gambar ilusi mulai muncul samar-samar di langit dan dengan cepat mendapatkan bentuk fisik. "Kau yang membuatku melakukan ini. Lihatlah harta karun ajaibku." Tian Xiezi mundur sekali lagi dan dengan cepat menarik tangan kanannya dari dadanya. Ada sesuatu di tangannya, itu adalah sebuah piring. "Dasar bocah kurang ajar, tahukah kau apa ini?" Saat Tian Hanzi berteriak, lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba berhenti dan menatap piring di tangan Tian Xiezi. Piring itu berwarna ungu gelap dan memancarkan hawa dingin yang membekukan. Itu tidak tampak seperti barang palsu, dan tidak akan ada seorang pun yang berani memalsukan piring itu di klan Langit Beku. Ketika ia mengingat status Tian Xiezi, ekspresi lelaki tua itu mulai berubah drastis. Terkadang, ia tampak cemberut, terkadang murung, dan terkadang pasrah. Semua emosi ini bercampur menjadi satu dan akhirnya berubah menjadi desahan panjang yang dipenuhi perasaan campur aduk. Dia mengepalkan tinjunya di telapak tangan dan membungkuk dalam-dalam ke arah Tian Xiezi. "Saya, De Longzi, murid klan Langit Beku, memberi hormat kepada piring ketua klan. Status pemilik piring ini setara dengan status ketua klan sendiri, tentu saja saya akan menghormatinya." Berani-beraninya kau memaksaku mengeluarkan piring ini. Biar ku beritahu,
Aku pernah meraih puncak ke-9 di masa lalu menggunakan piring ini, bukankah tuanmu sudah memberitahumu? Ah, terserah. Sepertinya kau juga bukan murid kesayangan gurumu, kalau tidak, dia pasti sudah memberitahumu sesuatu yang penting. Kau tampak menyedihkan, jadi bagaimana kalau begini? Beri aku beberapa juta koin batu dan aku akan menutup mata terhadap kesalahanmu. Tian Xiezi mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya sambil berbicara dengan angkuh. Napas lelaki tua berjubah ungu itu menjadi lebih cepat. Urat-urat di wajahnya perlahan menonjol, tetapi ketika ia melihat piring di tangan Tian Xiezi, ia meredam amarahnya dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Tian Xiezi. Baik, Pak. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan membentuk lengkungan panjang yang meninggalkan puncak ke-9 dalam sekejap. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan mampu menekan perasaan menyedihkan di hatinya. Ia akhirnya mengerti mengapa orang-orang dengan senioritas yang sama dengannya jarang pergi ke puncak ke-9, dan itu terutama berlaku untuk para penguasa puncak. Sebagian besar dari mereka akan memilih untuk menghindari puncak ke-9. De Longzi sendiri jarang memperhatikan hal-hal lain. Dia mungkin salah satu berserker terkuat di klan Langit Beku dan anggota puncak kedua, tetapi dia bukanlah penguasa puncak kedua. Selain itu, dia sebagian besar tinggal di suku besar Langit Beku dan baru-baru ini kembali untuk tinggal di sekolah. Ketika De Longzi meninggalkan puncak ke-9, Su Ming, yang sedang duduk bersila di atas platform, perlahan membuka matanya.